رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك دعوة الله أنشد والذي معه يخطب فقدموا أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمه الله أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمه الله أنشدوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن تضلل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلينا إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى وطاعته. Hadirin jamaah sholat Jumat saya pribadi dan kepada seluruh hadirin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam makna menjauhi segala larangan Allah dan mentaati segala perintah Allah. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam salah satu riwayat hadis خرج عمر بن الخطاب ذات ليلة لا يخرج فيه أحد في تلك الساعة. Suatu malam, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Umar bin Khattab keluar di tengah malam. Di waktu tidak ada seorang pun yang keluar di larut malam. Maka kemudian Umar bin Khattab berjumpa dengan sahabat yang lain, yaitu Abu Bakar As-Siddiq.
Faqala, maka Abu Bakar berkata kepada Umar, "Ma akhrajaka?" Wahai Umar, apa yang membuat engkau keluar dari rumahmu di tengah malam ini? Faqala al-ju'u ya Abu Bakar. Umar menjawab bahwa di malam itu ia sedang merasa lapar dan ia tunjukkan rasa lapar di perutnya yang ia tahan dengan satu ganjalan baju. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata, "Wa ana kadzalik." Aku pun juga begitu. Aku keluar dari rumah karena merasa lapar. Dan Abu Bakar menunjukkan rasa laparnya yang dia tahan dengan dua batu mengganjar rasa lapar tersebut. Maka keduanya yang sama-sama lapar ini mengharap berjumpa dengan Rasulullah SAW. Wa'ila huwa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata benar. Keduanya mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berada di Masjid Nabawi. Rasulullah, wahai Umar, wahai Abu Bakar, apa yang membuat kalian keluar dari malam seperti ini? Maka kedua menjawab, "Al-ju'u ya Rasulullah." Ya Rasulullah, kami kelaparan. Maka Rasul mengatakan, "Wa ana kadzalika." Begitu pula denganku, aku juga kelaparan seraya Rasulullah nampakkan 3 batu yang mengganjar rasa lapar di perut beliau. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah Rasulullah, kekasih Allah, manusia yang paling dekat dengan Sang Pencipta. Dan ini adalah Abu Bakar, sahabat yang terbaik. Dan ini adalah Umar, telah menjadi khalifah kedua yang paling sukses. Jadi keduanya ternyata mengalami masa sulit, merasa kalah. Apa saja? Katanya adalah memang semua orang akan mengalami masa sulit. Jadi tidak perlu manja, tidak perlu berkeluh kesah, usaha merasa manusia yang paling terzalimi dalam kehidupan dunia. Tidak perlu merasa orang paling susah dalam kehidupan dunia. Karena Rasulullah sudah mengajar dan Rasul. Abu Bakar dengan 2 batu, Umar juga dengan 2 batu. Siapa di antara kita yang kelaparan? Pesan kedua bahwa kedua orang yang terbaik ini adalah manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan mundur dengan ibadah dan perjuangan ini. Maka kadang-kadang Allah Ta'ala memberikan kita kesulitan dalam hidup, karena ternyata kesulitan itu merupakan sapaan Allah kepada kita yang kita kadang lalai kepada Allah. Allah menyapa kita dengan kerepotan ini saja. Allah ingin kita datang ke rumahnya. Allah rindu menarik kita berdoa dan minta kepadanya. Maka jangan paksa Allah Ta'ala mempersulit kehidupan kita. Jangan paksa Allah Ta'ala semakin membuat pahit dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak mau datang ke rumahnya, tidak mau berdoa, bermunajat berhenti kepadanya. Hadirin, biarkan Allah Ta'ala yang memberikan jalan keluar bagi kita. Kembali sendiri kepada kita semua. Tugas kita sebetulnya sebagaimana dalam Al-Quran Allah Ta'ala, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Sadaqallahul 'azim. Dan Al-Quran ini surat Al-Qalaq ayat 2 dan 3. "Wa man yattaqillah," siapapun orang yang bertakwa kepada Allah, siapapun orang yang menjauhi segala larangan Allah, siapapun orang yang mentaati segala perintah Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah Ta'ala yang akan menemukan jalan keluar baginya. Allah yang akan intervensi memberikan jalan keluar. Karena
Tidak ada satupun manusia kecuali dia sedang menghadapi masalah hidupnya. Siapapun dia akan berhadapan dengan masalah itu. Sadar atau tidak sadar, selesai atau tidak selesai, mudah atau sulit, rumit atau tidak, tapi masalah itu pasti ada. Coba lebih dekat dengan Allah. Datang ke masjid, sholat di waktu, dia jadikan makhraja, biarkan Allah menemukan jalan keluar. Wa yarzuqhu, bukan hanya jalan keluar, Allah berjanji, wa yarzuqhu, dan dia Allah Ta'ala yang akan senantiasa mencurahkan rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Terkadang kita menganggap rezeki itu kemampuan dan kekuatan kita. Kita menganggap rezeki itu dari kemampuan skill kita. Rezeki itu datang karena kemampuan akademik dan gelar kita. Kita rasa rezeki itu dengan jerih payah dan kerja keras kita. Pada Allah berjanji, wa yarzuqhu, Allah yang akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka di luar nalar manusia. Wa man yatawakkal 'ala Allah, ini yang paling penting. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, dia kembalikan segalanya kepada Allah. Rezeki dari Allah bukan respon ketika kita mendapatkan kepahitan. Kembalikan semua kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah, dia kembalikan kepada Allah. Fahuwa hasbuh, maka dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan kecukupan dalam hidup. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai para penduduk semua sedang punya masalah dalam hidupnya. Dari jalan keluarnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Salat lima waktu di rumah Allah. Kalau kita menjadi orang yang berbaik, mubadil muslimin, alangkah indahnya, alangkah bagusnya, alangkah mulianya orang-orang muslim yang senantiasa berbuat kebaikan, menjadi orang baik di dunia, panjang dalam kehidupan dunia. Minimal baik untuk diri kita, minimal baik untuk keluarga, minimal baik untuk lingkungan masyarakat. Karena semua adalah manusia yang bisa membantu dengan tenaga, berikan bantuan tenaga kepada siapapun. Yang punya harta yang berlimpah, tidak ada bantuan yang lebih pantas agar keluarkan harta yang berlimpah tersebut. Lingkungan yang paling dekat, lingkungan yang tidak ada sekitar kita, berikan yang kita untuk lingkungan masyarakat. Silakan infak, silakan sedekah, silakan berkasih bagus kepedulian sosial. Karena kalau ini klaim nanti urus kepala kita hanya jauh. Yang terlalu jauh, dia minimal kita melakukan. Kita tidak bisa politik. Karena seluruh itu sudah ditutup. Kemampuan kita terbatas minimal dengan doa. Dan sebagai itu, kalau tidak bisa memberi, maka jagalah perasaan dan hati orang. Kalau tidak bisa berbagi, jangan hancurkan hati orang lain. Hentikan untuk pamer kuliah di media sosial. Hentikan memamerkan kemewahan di media sosial. Hentikan flashing pamer yang tidak penting. Kalau tidak bisa memberi, kalau tidak bisa berbuat baik untuk orang lain, minimal jaga hati dan jaga perasaan mereka. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله حبيبه وصفيه وخليله أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنب بتقوى الله تعالى وطاعته. ثم إن الله أمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيده في ذلك بالمؤمنين من عباده فقال تعالى الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض عن صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات قاضي الحاجات ويكافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع في مسجدنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا معسرا إلا يسرته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا أهديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها الصلاة إلا قضيتنا ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي